Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Maulana dengan NIM 23030151191. Saya akan menjelaskan isi tentang PowerPoint, analisis algoritma, bubble sort secara ascending dan descending, serta implementasinya menggunakan bahasa pemrograman C++. Pendahuluan yaitu latar belakang. Pengurutan data atau sorting adalah suatu proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah tersusun secara acak hingga tersusun secara teratur. Menurut aturan tertentu, data ini biasanya bertipe numerik dan karakter. Pengurutan data adalah bagian integral dari analisis data. Setiap algoritma dalam perancangan perangkat lunak pasti membutuhkan sebuah data, baik data analog maupun data digital. Pengurutan data dapat dilakukan dengan dua model varian pengurutan data, yaitu secara scanning dan descending. Terdapat macam-macam algoritma yaitu bubble sort, insert sort, selection sort, cell sort, merge sort, quick sort, dan heap sort. Pada penelitian ini hanya akan dibahas satu metode pengurutan data yaitu algoritma bubble sort. Untuk membatasi luasnya pembahasan, hal ini dikarenakan algoritma Borsot adalah algoritma pengurutan paling dasar. Algoritma ini memiliki metode pengurutan paling sederhana daripada algoritma pengurutan yang lain, sehingga mudah dipahami terutama bagi yang baru memasuki ranah pemrograman. Selain itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya meskipun data sudah cukup terurut, sehingga penulis memutuskan untuk memilih algoritma bubble sort sebagai objek penelitian. Permasalahan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Algoritma bubble sort digunakan untuk sorting angka secara ascending dan descending. B. Implementasi algoritma menggunakan aplikasi NetBeans pada bahasa pengorbanan. Pengujian dalam pengurutan ini hanya menggunakan algoritma bubble sort. Pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Apakah algoritma bubble sort efisien untuk pengurutan data secara ascending dan descending? B. Bagaimana perbandingan antara pengurutan data secara ascending dan descending menggunakan bubble sort? C. Bagaimana skala data mempengaruhi waktu eksekusi dan penggunaan sumber daya algoritma? Tujuan penelitian ini untuk menerapkan algoritma bubble sort dalam pengurutan data berupa angka menggunakan bahasa pengolahan Java. B. Memahami fungsi sintaks yang diterapkan dalam kode program. C. Memahami proses pengurutan data. Terdapat dua mode varian pengurutan data yaitu ascending dan descending. Pembahasan. Algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort adalah algoritma pengurutan paling dasar serta memiliki metode pengurutan paling sederhana daripada algoritma pengurutan yang lain. Proses pencarian solusi dilakukan secara brute force. Langsung ke intinya yaitu membandingkan elemen-elemen dalam tabel. Algoritma bubble sort merupakan algoritma proses pengurutan yang secara berangsur-angsur memindahkan data ke posisi yang tepat. Karena itulah, algoritma ini dinamakan bubble atau yang juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya gelembung. Fungsi algoritma ini adalah untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, atau bisa disebut ascending, atau sebaliknya descending. Untuk mempelajari algoritma Boole sort, ini kita hanya perlu memahami cara yang digunakan untuk mengurutkan data. Logika sederhananya, algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Algoritma bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dua hal inilah yang menjadi pertimbangan programmer ketika membuat program. Algoritma bubble sort. Untuk mempelajari algoritma bubble sort ini, kita hanya perlu memahami cara yang digunakan untuk mengurutkan data. Logika sederhananya, algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antara elemennya. Algoritma bubble sort ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dua hal inilah yang menjadi pertimbangan programmer ketika membuat program. Berikut beberapa kelebihan yang dimiliki oleh algoritma bubble sort. A. Algoritma ini adalah metode paling sederhana untuk mengurutkan data. B. Bubble sort adalah algoritma yang mudah dipahami. Sedangkan kekurangan dari algoritma bubble sort adalah sebagai berikut. A. Tingkat efisiennya yang kurang. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien, khususnya ketika menangani data yang jumlahnya besar. Hal ini karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. B. Jumlah pengulangan yang dilakukan oleh algoritma ini akan tetap sama jumlahnya meskipun data yang diurutkan sudah
cukup terus. Cara kerja algoritma Bubble-Sort. Cara kerja Bubble-Sort hampir sama dengan selection sort. Yang membedakan adalah data yang dibandingkan pada algoritma Bubble-Sort. Data yang dibandingkan adalah data yang berdekatan. Dasar algoritma Bubble-Sort ini sangat mudah. Setiap data di dalam koleksi dibandingkan dengan data berikutnya. Misalnya, data pada indeks ke-0 dibandingkan dengan data pada indeks ke-1 atau data indeks ke-1 dibandingkan dengan data indeks kedua. Begitu seterusnya sampai data tidak bisa dibandingkan lagi. Tujuan membandingkan data-data tersebut adalah untuk memastikan urutan di antara kedua data sudah sesuai atau tidak. Pada data yang bertipe char ini, data yang dikatakan lebih kecil atau lebih besar dari yang lain didasarkan pada urutan relatif atau correlating sequence, seperti dinyatakan dalam tabel ASCII ini. Cara kerja algoritma Bubble-Sort. Ide dari metode pengurutan gelembung atau Bubble-Sort ini terinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun yang lebih ringan ketimbang berat jenis air, maka gelembung sabun akan terus terapung di atas permukaan. Prinsip inilah yang dipakai pada algoritma pengurutan gelembung. Berikut adalah psikode algoritma Bubble-Sort dalam mengurutkan bilangan acak dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar dengan metode Bubble-Sort. Deklarasi. A sama dengan array tarik ke 1 sampai n. I integer atau pencacah jumlah tahapan. J integer atau pencacah untuk langkah pada tiap tahapan. Tab atau integer atau variabel sementara untuk pertukaran. Pengurutan secara ascending atau bisa disebut urutan naik, yaitu pengurutan data dari data terkecil ke data terbesar. Elemen yang lebih kecil ditukar posisinya dengan elemen yang lebih besar bila posisi elemen yang lebih kecil ada di bawah elemen yang lebih besar. Jika tabel belum terurut, proses diulang kembali sampai elemen paling kecil berada di posisi teratas dan elemen lainnya sudah terurut. Contoh, misalnya terdapat data acak yaitu 9, 4, 2, 5, 3, dan 7. Dapat diurutkan menjadi 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Berikut adalah langkah-langkah pengurutan data algoritma Bubble-Sort dengan secara ascending. Bandingkan dengan data ke-1 dan data kedua. Jika data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga. Lakukan langkah kedua hingga selesai. Ilustrasi konsep pertukaran data dari algoritma Bubble-Sort ini adalah sebagai berikut. Pengurutan secara descending. Descending atau bisa disebut urutan turun yaitu pengurutan data dari data terbesar ke data terkecil. Elemen yang lebih besar ditukar posisinya dengan elemen yang lebih kecil bila posisi elemen yang lebih besar ada di bawah elemen yang lebih kecil. Jika tabel belum terurut, proses diulang kembali sampai elemen paling besar berada di posisi teratas dan elemen lainnya sudah terurut. Contoh, misalnya terdapat 6 data acak yaitu 9, 4, 2, 5, 3, dan 7. Data diurutkan menjadi 9, 7, 5, 4, 3, dan 2. Berikut adalah langkah-langkah pengurutan data algoritma Bubble-Sort dengan secara descending. 1. Bandingkan nilai data ke-1 dan data kedua. 2. Jika data ke-1 lebih kecil dari data kedua, maka tukar posisinya. 3. Kemudian data yang lebih kecil tadi dibandingkan dengan data ketiga. 4. Lakukan langkah kedua hingga selesai. Ilustrasi konsep pertukaran data dari algoritma Bubble-Sort ini adalah sebagai berikut. Kondisi worst case. Worst case atau kondisi terburuk yaitu kompleksitas dengan jumlah paling besar atau Tmax adalah waktu terlama yang diperlukan suatu algoritma untuk memecahkan masalah pada n jumlah inputan. Analisis worst case memberikan batas atau upper bound dari running time. Worst case merupakan dasar dari analisis kompleksitas algoritma. Worst case dinyatakan dalam notasi Big O atau O karena worst case merupakan upper bound dari sebuah algoritma. Suatu algoritma tidak mungkin dieksekusi dengan kompleksitas waktu lebih dari worst case. Pada kondisi ini,
iterasi dilakukan sebanyak data N1. Contohnya seperti ini, iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi ketiga. Kondisi average case. Average case yaitu kompleksitas dengan jumlah rata-rata keseluruhan kemungkinan adalah waktu rata-rata yang diperlukan suatu algoritma dalam memecahkan masalah pada jumlah N jumlah inputan. Average case dapat dinyatakan dalam notasi Big O atau O karena average case terletak di antara lower bound dan upper bound. Biasanya nilai dari average case mendekati upper bound, tapi jumlah lebih dekat dengan lower bound. Contohnya seperti iterasi 1 dan iterasi kedua. Kondisi best case. Best case atau kondisi terbaik, kompleksitas dengan jumlah paling kecil atau T-min adalah waktu tercepat yang diperlukan suatu algoritma dalam memecahkan masalah pada N jumlah inputan. Hasil dari analisis ini adalah lower bound atau batas bawah running time suatu algoritma. Best case dapat dinyatakan dalam notasi Big Omega. Walaupun sering juga dinyatakan dalam notasi Big O, karena best case merupakan lower bound dari kompleksitas waktu sebuah algoritma. Suatu algoritma tidak mungkin dieksekusi dengan kompleksitas waktu kurang dari waktu best case. Pada kondisi ini, iterasi dilakukan hanya sekali. Contohnya seperti iterasi 1 ini. Implementasi algoritma Boolersort ascending. Berikut adalah implementasi algoritma Boolersort secara ascending. Gunakan metode untuk menampilkan data telah disorting dengan menggunakan algoritma Boolersort seperti berikut. Implementasi algoritma Boolersort descending. Implementasi algoritma Boolersort secara descending hampir sama dengan ascending. Perbedaannya terletak pada proses data yang dibandingkan. Jika pada ascending, if Oj lebih besar dibanding Aj plus 1, maka pada descending kembalikan dengan ascending, yaitu if Oj lebih kecil dari Aj plus 1. Dapat dilihat pada kode program berikut. Hasil dan pembahasan. Proses pengujian algoritma Boolersort ini menggunakan 6 data angka random yang sudah ditampung ke dalam array. Hanya menggunakan 6 data agar proses iterasi yang ditampilkan tidak terlalu banyak. Berikut adalah hasil pengujian sorting data secara ascending. Iterasi terjadi sebanyak 5 kali iterasi sehingga data terurut secara ascending. Dan berikut adalah hasil pengujian sorting data secara descending. Iterasi terjadi sebanyak 5 kali iterasi hingga data terurut secara descending. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat disimpulkan algoritma Boolersort adalah algoritma dengan metode paling sederhana untuk mengurutkan data dan merupakan algoritma yang mudah dipahami. Boolersort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien, khususnya ketika menangani data yang jumlahnya besar. Hal ini karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Pada sorting data secara ascending dan descending, perbedaannya hanya terletak pada ukuran data yang diurutkan. Apakah itu lebih besar atau lebih kecil dengan sintaks programnya? Jika pada ascending if J lebih besar dari Aj plus 1, maka pada ascending kembalikan dari ascending, yaitu if J lebih kecil dari Aj plus 1. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih.